Persembahan dari NU untuk Indonesia. Ayo manfaatkan HP Android Anda untuk mendapatkan uang. Ayo download Nusamat, ayo join Nusamat, ayo belanja di Nusamat. Gak ngantri loh, barang diantar lagi. Cashback pun bikin kita dapat passive income untuk selamanya. Jangan lupa, HP Anda manfaatkan untuk mendapatkan uang. Hubungi nomor WA 081 287 996 016. Segera download, segera dapatkan duit. Oke. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus menginspirasi, terus mencerdaskan, dan terus memberi semangat kepada kita, khususnya para pelaku bisnis. Sahabatku, saudaraku, ada satu keadaan atau fenomena atau satu realitas di dalam masyarakat kita. Bagaimana kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita tentang bagaimana teori kita harus menabung, teori kita harus bisa hemat, teori kita dulu ada istilah menabung pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Oke ya, itu adalah satu ilmu-ilmu yang sejak kecil itu sudah kita terima. Nah, kali ini saya ingin membicarakan tentang apa yang namanya kecerdasan finansial, yang hari ini kita pun masih suka tidak suka harus menyadarkan diri kita sendiri. Kita masih sangat terpengaruh saat ajaran-ajaran orang tua kita dulu waktu kecil, waktu masih sekolah di SD barangkali, atau bahkan sebelum itu, karena kita selalu diajarkan dengan pelajaran-pelajaran yang misalnya jangan naik tangga entar jatuh, jangan main api entar kebakar, begitu seterusnya sampai kepada hal-hal yang sifatnya keuangan pun kita juga dibatasi. Bagaimana supaya kita hemat, bagaimana supaya kita ini Ibu Budi menabung ya di bank. Jadi ajaran-ajaran menabung itu apakah sebuah ajaran yang mencerdaskan finansial kita? Apakah yang dulu diajarkan orang tua kita tentang kecerdasan finansial itu secara sederhana dan hari ini masih hidup di dalam keluarga kita atau masyarakat kita, itu sesuai dengan perkembangan zamannya? Maka itu materi kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang satu realitas tentang bagaimana atau apakah yang namanya kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial adalah merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita untuk menghasilkan uang. Jadi kecerdasan finansial ya, itu satu kemampuan yang ada di dalam diri kita ya, sesuatu yang harus kita olah supaya apa yang ada dalam diri kita itu menghasilkan sesuatu, atau sesuatu itu di luar ya, potensi-potensi itu ada di luar diri kita sehingga kita bisa mengelola menjadi sumber uang ya, sumber income. Itulah yang namanya secara definisi ya, biar kayak orang kampus lah itu kan kira-kira, sehingga kecerdasan finansial bisa didefinisikan seperti itu. Anda punya definisi lain silahkan ya, kita boleh berbeda pendapat dalam konteks definisi ya, tapi bagaimana realitas yang diajarkan orang tua tadi? Pertama, kita sering diajarkan yang namanya menabung
benarkah menabung itu membuat kita kaya? Karena dibilang rajin pangkal pandai, ya kan? Nabung pangkal kaya. Nah, gitu kan? Apakah betul bahwa menabung itu pangkal kita untuk menjadi kaya? Itu pertanyaan besarnya. Kenapa? Satu, faktanya menabung itu tidak membuat orang akan menjadi kaya di masa datang. Ya, itu banyak pengalaman, ya, itu seperti itu adanya. Jadi menabung itu tidak membuat kita menjadi lebih kaya. Kenapa? Yang kedua adalah karena inflasi yang semakin tinggi. Nah, inilah yang saya inginkan sampaikan, bahwa inflasi yang ada di negara ini, ya, perputaran uang, perputaran bisnis, perputaran ekonomi yang akhirnya menghasilkan inflasi-inflasi itu tidak membuat kita, kalau yang kita ajarkan menabung, berhemat, ternyata tidak membuat kita menjadi kaya. Contoh, kalau Anda punya penghasilan sebagai karyawan, UMR, UMP, barangkali 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu Anda juga terima penghasilan yang sama, ya kan? Hari ini bisa jadi lebih gede, tapi ternyata apa? Uang kita yang sudah gede sekarang nominalnya juga tidak mencukupi. Gaji Anda, penghasilan Anda tahun misalnya 90, sebelum Indonesia krisis moneter, penghasilan Anda 500.000, itu gaji besar sekali waktu itu untuk seorang buruh misalnya. Hari ini penghasilan seorang buruh di pabrik-pabrik UMP, UMR, UMP sekitar 3 sampai 4,5 juta. Dengan angka yang lebih besar, apakah kehidupan buruh lebih sejahtera dari yang dulu terima 500.000? Tidak. Tetap aja sama. Maka itu kalau kita lihat buruh tetap demo, ya tetap akan terjadi. Itulah sahabatku, saudaraku. Yang kedua, bahwa inflasi semakin tinggi. Kenapa? Cara kita tentang uang, pemahaman kita tentang uang itu harus berubah. Menabung itu barangkali untuk orang-orang tertentu cocok, tapi untuk banyak orang belum tentu tepat, ya. Karena apa? Karena inflasi tadi. Contoh misalnya, cara orang berkirim surat. Dulu zaman baheula, mungkin kita mengenal untuk berkirim surat itu dengan merpati. Tapi perkembangan zaman, lama-lama kita mengenal yang namanya kantor pos. Kita kirim surat itu lewat surat, amplop, kita kasih perangko. Kantor pos akan mengantarkan ke alamat yang kita mau. Tapi dalam perkembangannya, sudah ada email, sudah ada internet, sudah ada WhatsApp. Hari ini kantor pos sudah nggak jualan kartu lebaran, sudah nggak jualan perangko. Karena apa? Sudah out of date, ya. Artinya apa? Perkembangan ini sangat mempengaruhi perilaku keuangan, saudaraku. Jadi apa yang diajarkan tentang uang, tentang kecerdasan finansial oleh orang tua kita, oleh guru kita waktu zaman kecil, atau sekarang masih ada barangkali ya di desa-desa. Kenapa masih seperti itu? Ya karena salah satu faktornya adalah orang tua kita bukan pengusaha, karena guru kita tidak atau bukan pengusaha, sehingga pola dia mengelola kecerdasan finansialnya adalah menurut pengalaman mereka, ya. Para petani mengelola keuangan mereka menurut versi mereka. Mereka tidak belajar tentang bagaimana berinvestasi. Maka itu kecerdasan finansial mereka yang diajarkan orang tua kita, saya sebut ya sesungguhnya sudah kadaluarsa. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan yang namanya investasi? Karena investasi itu pasti akan mengikuti inflasi, ya. Karena investasi itu membuat uang kita bisa berkembang sama atau bahkan melebihi investasi. Kenapa? Karena di investasi kita menghasilkan profit, kita menghasilkan keuntungan. Kuncinya pada cara kita mengelola keuangan dan emosi kita. Maka itu yang terpenting dalam konteks investasi ini adalah bagaimana kuncinya kita bisa mengelola uang kita dengan emosi kita.
Nah, karena apa? Kadang kita walaupun bisa berinvestasi, tapi belum tentu kita mampu, ya kan? Mereka yang mampu menahan diri, maka merekalah yang akan sukses secara finansial. Pernah ada satu penelitian di Amerika, ya, satu kelas anak-anak kecil dikasih permen. Semua dikasih permen 5 5 5 5 atau setumpuk permen. Kata gurunya, silakan dimakan boleh, didiamkan boleh, dipegang boleh, ya. Nanti 1 jam lagi guru akan keluar dan masuk lagi 1 jam. Siapa yang nanti berkurang akan ditambahin. Orang yang anak-anak yang waktu kecilnya mereka melihat permen itu langsung makan, langsung habis barangkali, ya. Karena dia berharap nanti akan dikasih lagi gitu kan. Apa yang terjadi 20 atau 30 tahun yang akan datang? Orang ini penghasilannya biasa-biasa saja. Tapi ada satu dua siswa yang mampu menahan uangnya, ya, mampu menahan dirinya, mampu menahan emosionalnya, maka mereka mampu bisa menjadi orang kaya. Kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah cara kita mengelola uang dan emosi kita, bagaimana mengelola uang, ya. Karena ada uang yang kadang-kadang kita mengambil keputusan untuk membeli sesuatu, itu bukan keputusan rasional, tapi keputusan emosional. Kita membeli baju misalnya, kita tidak merencanakan untuk beli baju kalau kita ke mall, tapi tiba-tiba melihat baju bagus, kita beli. Itu artinya kita memutuskan membeli baju karena emosi kita, bukan karena kita, rasional kita merencanakan beli baju. Jadi kadang hanya karena kebutuhan atau keinginan. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau kita karena keinginan, itu yang sering terjadi, emosi. Itu makanya bagaimana mengelola kecerdasan finansial, ya kuncinya di emosional. Itu walaupun kita bisa berinvestasi, tapi kalau cara kita mengelola keuangan tidak bagus, makanya ya pasti akan terjadi bisnis-bisnis kita bangkrut. Maka itu saya ingin sampaikan ada beberapa hal tentang pemahaman masyarakat bagaimana mengelola keuangan. Pertama, kata banyak orang, ya, uang tidak dibawa mati. Setuju nggak? Kita semua pasti setuju. Tapi ingat, tidak ada uang itu kita seperti mati. Memang uang tidak dibawa mati, ya kan? Tapi kita tidak punya uang, ya seperti mati kita. Nggak bisa apa-apa, mati kutu kita. Kenapa? Tidak ada uang. Yang pertama. Dan itu anggapan itu di masyarakat muncul, ya. Satu, pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kecerdasan finansial, ya, yang hidup di masyarakat kita. Yang kedua, ya, uang bukan segalanya, namun segalanya perlu uang. Betul nggak? Ya? Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang, ya kan? Kita mau kemana-mana pasti perlu uang. Walaupun kita bilang uang bukan segala-galanya, tapi tetap bahwa segala-galanya memerlukan uang. Uang, yang ketiga, uang tidak ada hubungannya dengan cinta. Tapi jangan lupa, mempertahankan cinta itu butuh income. Coba Anda bayangkan sebuah keluarga atau pacar Anda, ya kan? Memang betul, lamarlah dia dengan cinta. Wah, segalanya cinta itu, betul? Tapi mempertahankan cinta tanpa income, apa nasib keluarga Anda? Maka itu, walaupun uang tidak ada hubungannya dengan cinta, namun mempertahankan cinta, mempertahankan keluarga kita, itu membutuhkan uang, membutuhkan income. Yang ketiga, satu pemahaman yang masih hidup di masyarakat kita, yakni uang bisa jadi masalah. Betul nggak? Karena uang kita bisa jadi narkoba, karena uang kita bisa berantem sama saudara, karena uang kita bisa konflik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, itu karena ada uang. Betul nggak? Itu sering terjadi. Namun, bukankah akan banyak masalah yang bisa diselesaikan kalau kita punya banyak uang? Ya kan? Coba, utang bisa diselesaikan, sedekah bisa kita lakukan, ya kan, berbagi bisa lakukan. Kenapa? Karena kita punya banyak uang. Jadi walaupun uang bisa jadi masalah, ya betul, banyak orang bermasalah karena uang.
Tapi ya jangan lupa bahwa banyaknya uang itu bisa kita berbuat amal, berbuat sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi tidak punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Sahabatku, saudaraku, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah tentang ada satu anggapan. Yang kelima adalah anggapan tentang rizki itu sudah diatur Tuhan. Betul nggak? Ada nggak anggapan-anggapan yang sering kita dengar dari keluarga, dari masyarakat, teman atau apapun ya? Teman kita selalu bilang bahwa rezeki sudah diatur Tuhan. Rezeki kita sekian, ya sudah, itu ketentuan Tuhan, kita terima. Itu memang betul, kita setuju itu. Namun, bukankah tidak mengatur finansial itu akan membuat kita bangkrut? Jadi walaupun rezeki kita sudah diatur Tuhan, tapi kalau kita tidak mengatur keuangan kita, tidak memanage keuangan kita, ya bangkrutlah bisnis kita. Ya, maka itu ada uang pun juga harus diatur sedemikian rupa bagaimana uang kita memenuhi yang kita harapkan. Itulah sahabat-sahabatku ya, beberapa hal tentang kecerdasan finansial. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan diskusi ya, nanti untuk lebih detail bisa kita dalam diskusi-diskusi atau dalam paparan-paparan kita di video selanjutnya. Sahabatku, saudaraku, terima kasih. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi semangat, dan mencerdaskan kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.